Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamda syakirin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita hambanya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian meskipun dalam situasi wabah ini, namun kita tetap bisa eksis menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan yang berarti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan terkait dengan indahnya syukur atau syukur antara teori dengan realisasi. Pemirsa, syukur sudah berkali-kali kita dengar. Bahkan setiap khotib, setiap da'i sebelum menyampaikan pembicaraannya, awalnya mesti mengajak kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa dengan syukur? Syukur itu sangat indah kalau kita bisa mencermatinya, kalau kita bisa melaksanakannya. Syukur adalah pujian kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat-sangat besar pada kita. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, nikmat yang banyak kepada hambanya. Nah, maka dari itu sudah seharusnya lah sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang baik, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Akan tetapi kalau kita tidak mau bersyukur atau kita kufur, maka Allah akan menyediakan siksa yang amat pedih, sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur merupakan hal yang seharusnya setiap orang bisa melaksanakan dalam kondisi apapun. Karena apa? Karunia Allah itu sangat banyak, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Kalau kita bisa bersyukur pada Allah, hati kita akan tentram, wajah kita akan berseri-seri, dan kehidupan kita pun juga akan nyaman, karena Allah telah memberikan nikmat ini untuk seluruh alam, memberikan nikmat ini untuk seluruh hamba yang ada di dunia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengkaji bagaimana agar kita bisa melaksanakan syukur ini setiap hari, kapan dan di mana saja berada. Kalau kita mau bersyukur, maka Allah pun tidak akan menyiksanya. Itulah indahnya kita bersyukur. Mengapa demikian? Allah juga berfirman, ma yaf'alullahi bi'adzabikum in syakartum wa antum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. An-Nisa 147. Secara garis besar, Allah tidak akan menyiksa kita selama kita mau bersyukur dan beriman pada Allah. Nah,
syukur ini merupakan hal yang wajib bagi setiap orang, hal yang wajib bagi setiap insan. Karena kenikmatan Allah yang telah kita terima itu tanpa ukuran, tanpa hitungan. Mari kita cari pada diri kita saja, nggak usah yang jauh-jauh. Kita mencari pada apa yang ada pada tubuh kita. Mulai dari rambut kita, mulai dari mata kita, mulai dari telinga kita, tangan kita, kaki, sampai anggota panca indera, lidah termasuk itu. Kalau itu masih berfungsi, berarti kita adalah manusia yang normal dan itu wajib bersyukur. Allah memberikan kita mata sehingga bisa melihat di dunia ini. Allah bisa memberikan sesuatu pada kita itu agar bermanfaat. Diberikan telinga agar bisa mendengar. Diberikan lisan, mulut agar kita bisa berbicara. Hanya sayangnya kebanyakan orang sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya seseorang dikasih wajah yang ganteng, yang bagus, atau putri yang cantik, kadang tidak bisa menjaga dirinya, malah digunakan untuk kemaksiatan. Inilah Allah yang akan menjadi siksa. Karena apa? Karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa membawa tentang rasa syukurnya itu, tidak bisa mempertahankan kebaikannya itu yang Allah berikan pada kita, sehingga nanti akan turun ke derajat yang sangat rendah. Nah, maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita selalu mengajak bersyukur dan bersyukur. Misalnya kita mulai bangun tidur saja, kita sudah disuruh berdoa, Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur karena satu malam telah dimatikan oleh Allah. Paginya kita bisa hidup lagi. Apakah ada yang pernah ngecek? Apakah hidungnya masih? Apakah matanya masih? Apakah telinganya masih? Tidak pernah dia ngecek. Nah, semuanya itu pemberian dari Allah. Ketika kita masih bisa merasakan nikmatnya masakan, ada rasa manis, ada asin, itu berarti lidah kita masih berfungsi dengan baik. Maka bersyukurlah kita. Kalau kita bisa melihat dengan terang, dengan jelas, itu berarti mata kita masih berfungsi dengan baik. Harus kita syukuri. Begitu juga dengan telinga, tangan, kaki. Kalau Allah sudah menciptakan kenikmatan ini untuk manusia, untuk alam ini, mestinya kita tidak bisa mengelak. Itu yang di dalam tubuh. Yang di luar tubuh misalnya, yang kita hirup setiap hari ini ada oksigen. Ya, hampir tiap saat kita menghirupnya tanpa suruh bayar, gratis dari Allah. Tapi kita tidak pernah merasa, kita selalu merasa tersakiti, kita terlalu hina, sehingga lupa dengan siapa yang memberikan oksigen ini pada kita. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, kita baru ingat, oh itu sakit, dia bayar tuh oksigen. Tapi Allah menggratiskan pada kita, maka sudah selayaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ini berarti kita memenuhi kewajiban sebagai makhluk Allah, bahwa tugas kita di dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Nah, kalau kita sudah beriman, menyembah pada Allah, kemudian bisa mensyukuri nikmatnya, maka Allah pun akan menjauhkan kita dari siksa. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kenyataannya, sebagian dari manusia masih banyak yang menyimpang. Sudah diberikan kenikmatan yang banyak, tapi tidak bisa mensyukuri adanya sambat dan sambat. Mestinya kita diberikan kaki yang utuh, bisa berjalan ke masjid berjamaah, itu kita manfaatkan untuk berjamaah di masjid. Coba kita lihat masih berapa banyak yang saatnya sholat kita tidak berjamaah. Ada video yang tidak punya kaki saja rajin ke masjid, rajin sholat, bahkan rajin bantu takmir untuk menggulung tiket dan sebagainya. Terharu pembelajaran kita semua. Tapi kenyataannya
mereka tidak menyadari. Itu salah satu nikmat Allah, diberikan kaki. Sehingga kita bersyukur misalnya masih punya kaki, masih punya tangan, tidak punya kendaraan, tidak apa-apa. Masih banyak orang yang di luar kita, yang lebih rendah dari kita. Kita harus wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa yang diberikan itu dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Sehingga jangan sampai sombong kalau kita pandai misalnya, kita jadi juara kelas misalnya, atau kita punya prestasi misalnya, itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu dari Allah datangnya. An-Nahl 53. Jadi jangan sombong mentang-mentang kita pandai, mentang-mentang kita sukses sebagai pengusaha, kemudian kita sombong, kita bangga bahwa semuanya hasil jerih payah saya, hasil usaha saya. Tidak. Tanpa bantuan Allah, tidak akan terlaksana. Maka dari itu, Allah sangat berperan. Dan kewajiban kita, di samping beribadah pada Allah, adalah bersyukur pada Allah. Agar apa? Agar kehidupan di dunia ini semakin berharga, semakin barokah. Syukur yang telah kita laksanakan selama ini kadang masih kurang. Karena beberapa nikmat yang mestinya saben hari kita nikmati, tapi karena sudah lama kebiasaan itu tidak kita rasakan. Coba kalau kita cek kesehatan saja, kita bisa kencing tiap hari dengan lancar, kita bersyukur. Coba kalau bisa kencing kita ke rumah sakit, harus dengan biaya yang cukup mahal. Tidak bisa BAB, kita ke rumah sakit. Kita bisa BAB, alhamdulillah, dengan lancar. Yang di perut sakit setelah keluar, jadi kita enak. Keluar dari WC, kita ucapkan ghufranaka, bersyukur pada Allah. Nah, dari sekian permasalahan yang ada di dunia ini, kebanyakan manusia sudah diberi nikmat yang banyak. Seperti tadi, inna a'tainakal kautsar. Tapi kita tidak merasa atau bahkan sok masih kurang atau bahkan secara masih sambat. Ini yang kita tidak boleh. Harus kita terima, qanaah, kita menerima apa adanya, itu benda Allah. Seberapapun hasilnya yang kita terima, paling pas diucapkan dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Agar nanti apa? Agar nanti berkah. Ma'isyah yang itu barokah. Harta yang kita cari itu barokah. Maka kuncinya, kalau kita akan mengerjakan sesuatu, ucapkanlah dengan basmalah. Dan kalau sudah selesai, maka ucapkanlah dengan alhamdulillah. Kalau ini sudah rutin kita biasakan, insya Allah apa yang kita kerjakan ini menjadi keberkahan kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang tidak lama ini, dalam situasi di bulan Ramadan, meskipun dibarengi dengan situasi apa yang tidak menguntungkan, mari kita cari sisi positifnya, agar kita tetap bersyukur pada Allah. Mungkin kalau tidak ada wabah ini, kita terlalu banyak keluar, jarang sekali bertemu dengan keluarga. Itu kita syukuri. Mungkin kalau tidak ada wabah ini, kita tidak pernah atau mungkin jarang jadi imam. Kita bisa mengimami di keluarga. Kita bisa bercengkerama dengan istri dan anak-anak kita. Kita bisa saling tukar kauruh, tukar ilmu pada anak-anak kita. Nah, itulah, seperti apapun, mari kita cari sisi positifnya. Sehingga kapan dan di mana saja, kita dalam kondisi apa saja, rasa syukur pada Allah dan ucapan alhamdulillah yang keluar dari mulut kita, dirasakan di hati, di batin kita, ini betul-betul ikhlas karena Allah telah memberikan yang banyak kepada kita. Selanjutnya, apabila kita telah mengucapkan rasa syukur itu, telah kita lakukan dengan baik, maka hati-hatilah bahwa ketika kita akan menjalankan tugas-tugas berikutnya, tetap masih ada yang namanya kendala atau halangan. Itu harus hati-hati. Karena namanya syukur pada Allah, nanti setan tidak akan rela dan setan mesti menggoda kita. Maka dari itu, bismillah, selaku umat yang baik, umat yang dicintai Allah, di samping kita menjalankan ibadah karena Allah, juga bersyukur hanya karena Allah. Sebagai tindak lanjut, karena tidak hanya pribadi kita, tidak hanya diri kita, kita punya anak-anak, kita punya cucu.
Mari kita arahkan anak-anak kita ke sekolah yang islami, ke sekolah yang di situ dibimbing akhlakul karimah, ke sekolah yang dibimbing tentang tauhid, ke sekolah yang dibimbing tentang fikih agar ibadah kita benar. Ini merupakan realisasi kita bersyukur pada Allah, agar setelah kita nanti anak-anak kita bisa melanjutkan rasa syukurnya pada Allah atas apapun yang telah diberikan kepada kita dan keluarganya. Maka sebagai akhir perjumpaan ini, kami akan memberikan pesan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Tolonglah diri kita, anak-anak kita agar tetap jadi hamba yang bersyukur. Maka mari kita bersama-sama masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang SD bisa ke SMP Muhammadiyah, yang SMP atau MTS bisa masukkan ke SMA Muhammadiyah. Nah, karena situasi seperti ini, di SMA Muhammadiyah 1 Munilan tetap memberikan peluang untuk bisa mendaftarkan diri dan bisa didaftar atau mendaftar dari rumah dengan melihat webnya. Sehingga tidak ada halangan apapun untuk menjaga anak-anak kita agar tetap bersyukur pada Allah. Mari bersama-sama bismillah kita niatkan Allah masukkan anak-anak kita di sekolah Muhammadiyah ini agar Allah tetap melindungi kita, memberkahi kita, sehingga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, yang penuh syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami hormati, demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat mengingatkan kita untuk lebih bersyukur pada Allah atas limpahan taufik dan hidayah yang tak pernah kita hitung. Semoga Allah memberkati, memberkahi, dan meridhoi setiap langkah usaha kita untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang maaf kita akhiri. Billahi taufiq hidayah. Nasmiallahu wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.